Sudah siap menerima terobosan dari Tuhan? Karena firman Tuhan pada hari ini saya beri judul breakthrough atau terobosan. Dan saya percaya kita semua walaupun udaranya dingin, saya kedinginan saudara ya di Lembang ini. Saya pikir Pak Jajang perlu ada tambahan acara satu lagi, senam pagi dulu pagi-pagi ya. Di Lembang ini ya, puji Tuhan. Sudah ditampilkan slide-nya? Judul firman Tuhan adalah breakthrough ya. Namun sebelumnya minta tolong juga untuk menampilkan dulu firman Tuhan dari Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini adalah cerita di dalam sebuah cerita Saudara sekalian. Karena kita tahu cerita sebelumnya adalah ada seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika Tuhan Yesus balik lagi ke Kapernaum, dia langsung menghadap tersungkur di depan Yesus. Kenapa? Karena anaknya usia 12 tahun sakit Saudara sekalian. Dan katanya hampir mati pada saat itu. Ya, dan kemudian dia kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus dan kemudian Yesus setuju untuk berangkat menuju ke rumahnya Yairus, saudara sekalian. Nah, di tengah jalan ketika berjalan menuju ke rumahnya Yairus, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia katanya sudah 12 tahun sakit dan tidak sembuh. Bapak Ibu saudara sekalian, maaf bicara, kita semua sudah dewasa. Kalau perempuan sakit pendarahan itu zaman dulu belum ada pembalut saudara sekalian ya. Bayangkan sekarang 12 tahun, sakit terus, sudah pergi ke dokter, tidak sembuh-sembuh. Bahkan katanya uangnya sudah dihabiskan untuk berobat, tidak juga sembuh saudara sekalian. Bayangkan orang seperti ini, ya, setahu saya ya, katanya ya saya juga sering perhatikan seperti itu, perempuan tuh kalau sudah sedang sakit seperti itu, biasanya emosinya juga tidak stabil, kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bayangkan 12 tahun emosinya tidak stabil. Sakit pendarahan, sudah kemana-mana ke dokter tidak sembuh-sembuh, dan saya rasa ini menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, sebuah ciri orang yang tersingkir Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin dia malu, dikucilkan pada saat itu, karena pada saat itu saudara sekalian di Israel sana saudara, itu kalau orang bersentuhan dengan orang sakit pendarahan itu tidak boleh beraktivitas selama 24 jam. Nah, jadi ini juga sebetulnya persoalan yang sangat besar saudara sekalian. Ini persoalan yang sangat besar, kenapa? Karena ketika si perempuan sakit pendarahan ini, ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, kalau enggak sembuh saudara sekalian, ya, itu mungkin anaknya Yairus juga tidak akan dibangkitkan dari kematian. Karena kita tahu kan, setelah itu Yesus kemudian meneruskan perjalanan untuk menyembuhkan anaknya Yairus, tapi kemudian di tengah jalan dikatakan sudah mati. Dan kemudian Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Jadi bisa bayangkan saudara sekalian, ketika perempuan ini dia jamah jubah Tuhan Yesus dan ketahuan dia jamah jubah Tuhan Yesus, orang sakit pendarahan ini, Yesus itu seharusnya tidak boleh pergi kemana-mana lagi selama 24 jam. Ya. Tapi apa yang terjadi, perempuan ini sembuh dan Yairus anaknya dibangkitkan saudara sekalian. Bukankah ada mujizat Allah yang luar biasa di sana? Bukankah ada perkara yang luar biasa di sana saudara sekalian? Nah saudara sekalian, sudah 12 tahun tadi saya katakan perempuan ini sakit pendarahan. Pikirannya pasti selalu negatif. Pikirannya selalu dia tuh sakit, saya ini tidak mungkin disembuhkan. Karena memang sudah 12 tahun dan uangnya tadinya ada, sekarang sudah habis. Rasanya ini sudah tidak ada lagi jalan keluar. Sudah capek, sudah sakit saudara sekalian. Sudah malu, dikucilkan, tidak berdaya saudara. Tadi saya katakan menjadi orang yang ciri orang yang tersingkir. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, pada satu hari perempuan sakit pendarahan ini tiba-tiba saudara sekalian, pikirannya mengalami sebuah breakthrough saudara dalam kehidupannya. Breakthrough menjadi kata kunci firman Tuhan pada pagi hari ini. Breakthrough mengalami sebuah terobosan saudara sekalian. Ketika dia mendengar tentang Yesus. Pada saat itu pikirannya berubah saudara sekalian. Perkataannya berubah. Dan tindakannya berubah. Dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan hidupnya juga berubah. Breakthrough atau terobosan saudara sekalian adalah usaha untuk menerobos. Berani keluar dari kebiasaan. Melakukan hal-hal yang tadinya sebelumnya tidak pernah dilakukan saudara sekalian.
Sekarang berani melakukannya. Tadinya orang sakit pendarahan ini 12 tahun dia lakukan terus pengobatan sampai uangnya habis. Dan sia-sia semuanya. Pada satu hari dia mendengar berita tentang Yesus. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Firman-Nya berkuasa dan sebagainya saudara sekalian. Sehingga timbul iman dalam kehidupannya, pikirannya berubah, perkataannya berubah, tindakannya berubah. Perhatikan saudara sekalian, keberhasilan adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan mulai dari pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan di dalam kehidupan kita. Yaitu tindakan iman dalam hidup ini. Bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen bisa mengalami terobosan dalam hidup ini. Sehingga mengalami sebuah perubahan untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Dan juga mujizat Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari saudara sekalian. Yang pertama adalah miliki pikiran iman. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Miliki pikiran iman. Ya, haleluya. Filipi 4 ayat 8 berbunyi demikian. Firman Tuhan mengajarkan dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan atau mengalami sebuah terobosan melalui breakthrough dalam kehidupan ini, kita perlu menata pikiran kita, Saudara sekalian. Karena segala sesuatu sumbernya dari hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita, sikap kita, serta tingkah laku kita. Jadi saudara sekalian begini, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saudara semua sudah percaya Tuhan Yesus? Amin, haleluya. Satu hari nanti kita masuk surga bersama-sama ya. Nah, pada saat kita percaya Tuhan Yesus, apakah ada perubahan? Perubahan secara fisik? Apakah yang tadinya kulitnya hitam jadi putih? Atau yang matanya sipit jadi besar matanya begitu? Atau mungkin ada lingkaran di atasnya begitu? Enggak ada, saudara, betul? Apa yang berbeda? Ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menerimanya dengan iman, saudara, betul ya? Nah, seringkali orang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dengan imannya, tapi berjalannya tetap dengan dagingnya, saudara sekalian. Sehingga akhirnya dalam kehidupan ini, dia memakai sebuah cara yang tidak seharusnya. Dulu kita memakai cara dengan kedagingan kita berjalan dan kita membentur tembok. Persoalan tidak selesai, banyak hal-hal yang tidak bisa kita atasi. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, seharusnya mulai hari itu ada sebuah perubahan karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita berjalan dengan iman kita. Maka kita harusnya berjalan dari iman kepada iman sampai kekekalan, saudara sekalian. Betul, saudara sekalian? Nah, saya ulang lagi, saudara, seringkali orang mulai dengan iman, tapi berjalannya dengan kedagingan, saudara sekalian. Pikirannya tidak diubahkan, saudara sekalian. Padahal mudah sekali caranya, saudara sekalian. Isilah dengan hal-hal yang positif, ya, dari firman Tuhan ini, saudara sekalian. Bukankah perempuan ini katanya dia mendengar berita tentang Yesus? Bukankah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika dia mendengarkan berita tentang Yesus, maka dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Perhatikan, pikirannya mengalami breakthrough. Pikirannya mengalami terobosan pada hari itu ya, saudara sekalian ya. Nah, saudara sekalian, memang ikut Tuhan itu ya, kenapa banyak orang yang tidak mau bertindak? Karena hati dan imannya itu tidak tertuju kepada Tuhan, saudara sekalian. Ya, dan pikirannya tidak tertuju kepada firman Tuhan. Namun seringkali tertuju kepada beratnya persoalan, kepada masalah yang sedang dihadapinya. Padahal ada Tuhan dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Saudara, saya mau tanya, nggak tahu pernah ada yang bertanya pada saudara nggak, kendaraan apa yang paling aman di seluruh dunia? Kendaraan apa yang paling aman di seluruh dunia? Saudara, kalau saudara pakai motor, ya belum apa-apa udah keserempet jatuh di depan, betul ya? Saudara naik mobil memang nggak jatuh, saudara, tapi mobil saudara penyok. Aduh, biayanya lebih mahal ya. Kita perbaikan ya. Kendaraan apa yang paling aman di seluruh dunia? Pesawat. Betul, saudara sekalian. Loh, mungkin ada yang komplain. Pak, kan pesawat sekali jatuh mati semua. Ya memang namanya dari atas turun jatuh ke bawah ya pasti mati semua ya. Tapi maksudnya begini loh. Ya, saya membaca sebuah artikel, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau seandainya saya naik pesawat terbang mulai hari ini, 1 hari bolak-balik 2 kali begitu ya. Bolak-balik 2 kali naik pesawat terbang. Mungkin saya akan mengalami 1 kali kecelakaan. Mungkin ya. Pada tahun 2064 kira-kira saudara sekalian. Ya. Jadi memang
Pesawat itu adalah kendaraan yang paling aman di seluruh dunia, saudara sekalian. Kecelakaannya persentasenya paling sedikit dibandingkan kita naik motor, mobil, ya, kereta api dan sebagainya begitu. Pokoknya pesawat terbang itu yang paling aman. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak orang takut naik pesawat. Saudara takut naik pesawat enggak? Enggak Pak, saya sih soalnya enggak pernah naik. Ya sudah, kalau enggak naik enggak usah cerita saudara ya. Saudara, betul saudara. Ada banyak orang yang takut naik pesawat terbang. Saudara tahu kenapa orang takut naik pesawat terbang? Pernah berpikir enggak kenapa orang takut naik pesawat terbang? Begini saudara sekalian. Kalau kita naik ojek saudara sekalian ya. Ojeknya ugal-ugalan, kita marah kan? Pak berhenti, ganti ojek. Betul saudara sekalian? Atau mungkinlah saudara diantar suami saudara naik mobil, tapi suami saudara mungkin lagi marah begitu ya. Wah, naik mobilnya ugal-ugalan begitu. Saudara marah kan? Berhenti aja saudara. Betul gak? Bisa kan? Walaupun itu suami sendiri kan. Tapi saudara bayangkan naik pesawat terbang, saudara duduk di kursi, pakai seat beltnya, pesawatnya mulai take off naik. Ya, pada saat itu juga hidup saudara tidak di tangan kita lagi. Betul? Hidup saudara tidak di tangan saudara lagi. Karena pesawat sudah naik ke atas, hidup saudara ada di tangan siapa? Pilot di depan saudara sekalian. Betul ya? Jadi kepikiran ya. Waduh benar juga ya, jadi takut juga nih saya naik gitu ya. Saudara, hidup kita terketuk pada pilot. Perhatikan saudara firman Tuhan. Pilot kita sejak kita terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Pilot kita adalah Yesus yang ada di depan saudara. Dia yang memimpin setiap langkah hidup kita. Kita tidak pernah gagal dalam kehidupan ini. Kita pasti akan terus mencapai tujuan hidup kita. Seringkali memang ada masalah, seringkali memang ada persoalan dalam kehidupan ini. Tapi percayakan terus hidup kita kepada pilot kita, Yesus yang ada di depan kita, saudara sekalian. Pikirannya yang harus dirubah, saudara sekalian. Seringkali ada persoalan, ada masalah. Wah, kita digelisah, kita ini takut ya, gak mau ke gereja. Wah, terus saja saudara pikirannya negatif. Seperti orang perempuan ini 12 tahun negatif terus, saudara sekalian. Tetapi saudara, mari pikiran kita harus dirubah. Mulai hari ini pikiran kita harus mengalami breakthrough. Karena persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Tapi bersama dengan Yesus, kita pasti akan melewati semuanya dengan baik. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya mau ajak saudara ikut tur lagi naik pesawat terbang ya. Saudara, saya pada satu hari pulang dari Malaysia. Liburan sama anak-anak saudara ya. Dan waktu itu pesawat masih bisa landing Air Asia di Bandung saudara ya. Jadi pesawat itu sudah siap landing saudara sekalian. Dan itu jalan tol Cipularang sudah kelihatan, jalan tolnya sudah kelihatan. Dari kaca saya lihat begitu ya. Begitu turun, rodanya sudah terbuka, jalan sudah kelihatan saudara sekalian. Tiba-tiba seketika itu juga cuaca berubah saudara sekalian. Seketika itu juga, jadi pesawat sudah turun, tiba-tiba pesawatnya mulai goncang. Dan itu masuk seperti ke awan tebal begitu. Dan itu petir kiri kanan saudara sekalian kelihatan. Wah, orang langsung takut saudara sekalian. Orang langsung nangis. Dan langsung berdoa. Saya mendengar ada 5 agama berdoa saudara sekalian ya. Jadi betul orang takut semua, termasuk saya juga berdoa saudara sekalian. Karena memang 5 agama yang resmi ya saudara. Karena memang saudara sekalian kita takut karena pesawat tadinya turun, pesawatnya udah turun saudara sekalian, langsung naik lagi pesawatnya saudara sekalian. Tidak jadi landing, tidak jadi mendarat saudara. Pesawat naik lagi, petir kiri kanan saudara sekalian, dan akhirnya mendaratnya di Soekarno-Hatta di Jakarta. Mungkin karena bahan bakarnya kurang saudara ya, sehingga mereka landing dulu di Jakarta, isi dulu afturnya saudara sekalian, bahan bakarnya, kembali lagi baru ke Bandung. Tapi saudara, ketika pesawat itu ada di tengah badai saudara sekalian, saya memang mengalami sebuah ketakutan saudara. Kami semua takut saudara. Tadi saya katakan di depan orang udah ada yang nangis ya, ada yang teriak-teriak, ada yang berdoa kepada Tuhannya saudara sekalian. Saya juga berdoa. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat itu saya duduk di belakang, agak belakang saudara sekalian. Ya. Dan ketika saya melihat pemandangan di depan sangat mengerikan saudara. Kiri kanan petir, di depan juga orang pada takut, pada nangis, pada berdoa saudara sekalian. Ya. Dan ketika saya melihat ke belakang saudara sekalian, saya melihat sebuah pemandangan yang jauh berbeda saudara sekalian. Sangat berbeda saudara sekalian. Kenapa? Saya melihat ada 2 orang pramugari duduk di belakang, satu sedang duduk, satu sedang berdiri, bahkan yang berdiri sambil ngemil saudara. Sambil mereka ngobrol, ketawa-ketawa di belakang saudara sekalian. Saya lihat, loh memang sebetulnya gak boleh makan ya, tapi kenyataannya mereka sedang ngobrol di belakang begitu saudara sekalian. Satu berdiri, satu duduk, santai aja mereka ngobrol. Petir masih tetap ada di kiri kanan, tapi mereka santai ngobrol di belakang. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian? Kenapa pemandangannya di belakang dan di depan sangat berbeda saudara? Karena yang di depan saudara sekalian, termasuk saya, adalah orang yang tidak pernah menghadapi badai.
Amin saudara sekalian. Tapi mereka para pramugari setiap hari terbang saudara sekalian kemana-mana. Mungkin mereka menghadapi badai, turbulensi, menghadapi segala sesuatu. Tapi mereka sudah biasa saudara sekalian. Jadi persoalannya bukan pada badainya, bukan pada persoalannya. Tapi sikap hati, pikirannya saudara sekalian. Betul saudara sekalian? Oleh karena itu saudara, ayo kita harus mengalami sebuah terobosan dalam kehidupan ini. Jangan menjadi orang yang terus takut menghadapi persoalan ini saudara. Pikiran kita harus kita rubah. Pikiran kita harus kita rubah saudara sekalian. Sehingga kita boleh mengalami breakthrough dalam kehidupan ini. Satu lagi saya ada sebuah cerita lagi saudara sekalian. Background saya adalah orang yang susah bicara saudara ya. Saya ini orang introvert saudara sekalian. Jadi kalau ngomong itu di pikirannya banyak tapi kalau disuruh ngomong susah saudara sekalian. Ini juga saya bisa ngomong begini belajar saudara sekalian ya. Kita harus belajar, semuanya harus belajar. Jadi karena saya juga dulu susah ngomong saudara sekalian. Saya ini orangnya juga gagap. Jadi saya membuka sebuah kelas pelatihan supaya orang bisa bicara dengan efektif ya. Ada sebuah pelatihan seperti Dale Carnegie gitu. Saya buka kelas waktu itu dengan beberapa orang teman dan kami memulainya gitu ya. Jadi begini saudara sekalian, kalau sudah mau belajar berbicara di depan, biasanya kalau maju ke depan orang sudah grogi duluan kan, sehingga apa yang disampaikannya semuanya jadi hilang dari ingatannya kira-kira begitu ya. Jadi caranya begini saudara sekalian, bicaralah yang efektif. 2 menit bicara, bikin kesimpulan. Ya, dan kemudian bicaralah hal yang dialami oleh diri sendiri. Kalau kita bicara tentang orang lain kan orang lain yang mengalami, betul ya. Tapi kalau alami diri sendiri kita bisa cerita dengan baik, betul ya. Karena kita alami semuanya adalah peristiwa yang kita alami oleh kita sendiri dan yang berkesan. Saya mau tanya, peristiwa yang kita alami sendiri yang sangat berkesan biasanya cerita apa? Cerita masa kecil bukan? Nah saudara kalau saya bilang cerita masa kecil saudara, ada cerita masa kecil yang berkesan, pasti saudara sudah langsung membayangkan, oh iya betul ya. Ada yang dikejar-kejar anjing, betul ya. Ada yang nyuri mangga dikejar-kejar Pak Haji, betul ya. Ada yang naik sepeda jatuh, pokoknya macam-macam. Ada yang senang ya, tapi juga ada yang waktu masa kecil keadaannya sulit, sangat menyedihkan. Tapi semua kalau kita suruh cerita peristiwa masa kecil, pasti cepet, pasti bisa kan maju ke depan kayak cerita ke temen aja begitu ya. Nah itu salah satu tekniknya, caranya begitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara begini, setiap kali orang maju ke depan cerita masa kecil, kalau saya rata-ratakan yang paling banyak cerita yang tadi itu tuh, yang digigit anjing itu saudara. Itu paling banyak mayoritas saudara ya. Mayoritas, saya digigit anjing, di kakinya ditunjukin, wah bekasnya begitu ya, di pahanya. Bekas gigitan anjingnya ada saudara. Dan sejak saat itu katanya, saya takut sama anjing. Di rumah saya anjing saya usir semuanya. Sejak saat itu saya musuhan sama anjing, kira-kira begitu ya. Ada yang di kepalanya sampai dikasih tahu ini ada bekas jahitannya begitu ya. Digigit di kepala saudara sekalian. Ya, di pantat sih udah banyak saudara ya. Nah orang semua ceritanya apa? Ceritanya bahwa mereka tuh takut digigit anjing sehingga mereka akhirnya tidak mau deket-deket lagi sama anjing. Kira-kira ceritanya seperti itu. Nah pada satu waktu ada seorang anak SMA maju ke depan saudara sekalian. Dan dia mulai bercerita seperti itu lagi saudara. Saya pikir endingnya bakal sama. Ya sambil ketawa-ketawa di depan dia bicara, teman-teman katanya saya hobi piara anjing, anjingnya banyak kecil-kecil begitu ya. Dan banyak sekali anjing di rumah saya katanya. Pada satu hari salah satu anjing gigit tangan saya. Dan tembus katanya dari sini ke sini, dikasih lihat tangannya sudah tembus memang tangannya gitu ya, gigit anjing. Dan saya bilang endingnya pasti sama lagi kira-kira begitu ya. Tapi dia bilang begini, tapi katanya sampai hari ini saya masih tetap sayang sama anjing. Saya masih tetap senang sama anjing. Di rumah saya anjing makin banyak katanya, dia bilang begitu saudara sekalian. Loh peristiwanya sama bukan dengan yang tadi kan. Yang membedakan apa? Mindsetnya saudara sekalian. Pikirannya. Betul? Ya, saudara, saya ingin tegaskan pada Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai dari pikiran saudara harus saudara betul-betul rubah. Ya, jangan dengan cara pola yang lama. Kita sudah percaya kepada Yesus, menerima dengan iman kita. Ayo kita terus berjalan dengan iman kita. Berjalan dengan iman kita. Berjalan dengan iman kita. Amin saudara sekalian. Miliki pikiran iman. Miliki terus pikiran iman saudara sekalian. Sehingga hidup kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan saudara sekalian. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan mata rohani kita saudara sekalian. Kita melihat ada hal-hal yang ajaib yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita akan terus bertumbuh dan berbuah dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama tadi apa? Miliki pikiran iman. Yang kedua miliki perkataan iman. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Miliki perkataan iman. Jadi hari ini firman Tuhan poinnya sangat simpel. Yang pertama tadi adalah miliki pikiran iman. Yang kedua miliki perkataan iman. Ya. Ayat 28 dia berkata kan,
asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu adalah perkataan iman di dalam kehidupannya. Pikirannya mulai berubah, ditunjukkan dengan perkataannya, saudara sekalian. Ditunjukkan dengan perkataannya. Jadi dia berkata di dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, maka aku langsung dengan perkataannya ini kemudian dia mulai melangkah menjamah jubah Yesus. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus memiliki perkataan iman di dalam kehidupan ini. Ya, ada firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Namun sebelumnya saya akan sedikit bercerita, saudara ya. Saudara tahu semua ceritanya kan tentang Daud dan Goliat di lembah Terbantin. Itu ada sebuah peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin. Dan orang Filistin membawa seorang yang sangat luar biasa pahlawannya bernama Goliat. Tingginya 2,9 meter saudara sekalian ya, 6 hasta sejengkal. Dan 2,9 loh saudara. Ada pemain basket dari Cina namanya Yao Ming 2,31. Itu aja ngelihatnya udah begini kita, betul ya. Sekarang 2,9, ngelihatnya begini saudara. Tidak ada satupun tentara Israel yang berani melawan Goliat ketika ditantang orang Israel itu untuk bertanding 1 lawan 1. Jadi ditantang bertanding 1 lawan 1, yang kalah seluruh pasukannya kalah. Ya, kalau seimbang mungkin tentara Israel lebih berani cari orang yang hebat. Tapi ini tingginya 2,9 meter dan bahkan perisainya katanya dibawakan oleh orang di depannya, saudara sekalian. Dia bawa pedang, dia bawa lembing, dia bawa tombak, saudara sekalian. Bajunya sudah baju sirah, baju besi kira-kira begitu ya. Sudah komplit semuanya dan orang Israel atau tentara Israel tidak ada yang berani untuk melawan Goliat. Goliat mulai menghina tentara Israel. Kalau dihina biasanya orang lebih berani ya. Tapi tentara Israel tidak ada yang berani, saudara sekalian. Mulai dihina Tuhannya Israel. Nah, kalau udah bicara tentang Tuhan, saudara sekalian, orang kadang-kadang udah pikirannya sudah nekat, saudara ya, sudah nggak punya pikiran lagi, kira-kira begitu kan? Jadi dilawan aja. Tapi bayangkan, saudara sekalian, sudah dihina Tuhannya masih tetap nggak berani. Jadi bisa bayangkan betapa mengerikannya Goliat pada saat itu. Ketika Goliat menantang orang Israel bertanding 1 lawan 1, tidak ada yang berani, dihinanya orang Israel, saudara sekalian, tidak berani lagi, dihinanya Tuhannya Israel, saudara sekalian. Tidak ada satu orang pun antara Israel yang berani. Bukan cuma sehari, bukan cuma sekali, saudara sekalian. Tapi di firman Tuhan katakan 1 hari 2 kali. Pagi sore, kayak minum obat, saudara sekalian ya. Pagi sore, saudara sekalian. Selama 40 hari, bayangkan 80 kali tentara Israel dihina. Tidak berani, dihina Tuhannya tetap tidak berani. Mentalnya pasti breakdown, saudara sekalian. Mentalnya pasti, sudah sangat down sekali ini mentalnya tentara Israel. Dihina terus, saudara, gak ada yang berani. Tapi kemudian ketika Daud, seorang yang masih remaja datang ke medan perang. Kenapa datang ke medan perang? Karena ada kakaknya 3 orang sudah jadi tentara. Jadi dia berkunjung ke sana, ya, disuruh oleh ayahnya untuk melihat keadaan kakaknya. Ketika dia mendengar Goliat menghina tentara Israel dan menghina Tuhannya Israel, saudara sekalian. Maka pada saat itu juga Daud marah, saudara sekalian. Dan dia ingin menantang Goliat. Dan ketika dia menantang Goliat, saudara sekalian, ini perkataannya di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bandingkan, saudara sekalian, ketika Saul berkata dalam ayat selanjutnya, dalam 1 Samuel 17 ayat 33, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengarkan perkataan orang lain, maka pikiran kita, saudara, kita akan down, saudara sekalian. Maka pikiran kita akan membentur tembok, saudara sekalian. Tapi kalau kita percaya dengan iman kita, dengan pikiran kita, percaya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita, saudara sekalian, maka kita nggak bertindak seperti Daud. Daud katakan, walaupun kau datang dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dia lemparkan ketepelnya itu, saudara, umbannya tuh, saudara sekalian. Ketika dia lemparkan, saudara, ketika dia berkata, maksud saya, apakah Goliat sudah terbunuh, saudara sekalian? Belum kan? Goliatnya masih di depannya, saudara. Tapi Daud berkata begini loh, ya, dengan nama Tuhan semesta alam, maka engkau kepalanya akan dipenggal, katanya begitu, saudara sekalian. Perkataan iman itu, saudara. Jadi ketika Daud melemparkan ketepelnya sampai di dahinya, saudara sekalian, Goliat jatuh, Daud berlari, diambil pedangnya Goliat, ditebas lehernya Goliat, saudara sekalian. Hari itu juga
kemenangan gilang gemilang didapatkan oleh tentara Israel, saudara sekalian. Karena apa? Karena ada seseorang yang perkataan iman di dalam kehidupan ini. Ketika saya kuliah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya aktif di persekutuan mahasiswa, saudara sekalian. Ya, tapi saya ini berpikir masa depan saya seperti apa ya? Saya agak khawatir, saudara, karena waktu itu saya kuliah di Fakultas Kimia, ya, jurusan tekstil, saudara sekalian ya. Jadi saya pikir nanti kalau saya kerja, mungkin saya kerjanya seperti yang lain, kerjanya pakai shift ya. Bukan saya artinya merendahkan kerja shift, tapi saya berpikir begini, waduh kalau saya kerja shift 1, shift 2, shift 3, waduh nanti saya tidurnya nggak bener ya, nanti nggak sehat, kira-kira begitu pikiran saya begitu. Tapi pada satu hari ada senior saya kemudian datang, dia bawakan firman Tuhan di persekutuan mahasiswa, ternyata ada sebuah pekerjaan yang hari itu saya baru terbuka, baru tahu, oh ada pekerjaan ini toh ya di masa depan, maksudnya nanti kalau saya sudah lulus kuliah. 1,5 tahun sebelum saya lulus, saudara sekalian, saya terus doakan, saya pakai kertas saya tempel, saudara sekalian, di kamar saya, bahwa saya mau pekerjaan ini. Jadi saya lihat terus, saya perkatakan terus, saya doakan terus, saudara sekalian. Nah, pekerjaan itu, saudara. Saudara tahukah, ketika saya lulus, saya mengirimkan hanya ke 1 perusahaan saja, ya, dan kirimkan lamaran itu pun saya belum lulus sekali, karena belum diwisuda waktu itu. Saya kirimkan dan kemudian perusahaan itu panggil saya, dan perusahaan itu bilang gini, maaf semuanya penuh. Oh, saya kira dipanggil ada lowongan, tapi dibilangnya penuh. Ya sudah, akhirnya saya pulang, saudara sekalian. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, sebulan kemudian saya dipanggil. Ya. Dan dipanggil dia direktur bilang begini, kamu mau kerja di mana? Di Bandung, di Solo atau di Jakarta, katanya begitu ya. Saya kaget, saudara sekalian. Kenapa? Jadi kemudian saya mendengar ceritanya. 2 minggu setelah saya melamar kemudian tidak ada lowongan. Tahukah saudara sekalian, 2 minggu kemudian ada seorang direktur marketingnya, saudara. Tiba-tiba keluar, dia bawa orang-orang marketing, bawa orang-orang teknik, bahkan bawa orang laboratorium, bahkan OB juga dibawa, saudara sekalian. Jadi setengahnya dari perusahaan itu kira-kira 10 orang itu dibawa keluar, saudara sekalian. Jadi kemudian ketika saya tadinya bilangnya penuh, tiba-tiba 2 minggu kemudian jadi kosong. 1 bulan kemudian saya datang disuruh pilih pekerjaannya mau di mana. Saya bilang mau di Bandung supaya bisa sambil melayani Tuhan, kira-kira begitu ya. Saya mau di Bandung. Bayangkan saudara sekalian, karena saya berdoa, karena saya terus berharap kepada Tuhan, saya memperkataan iman, saya mau masuk kerja aja sampai 10 orang harus keluar, saudara sekalian. Betul kan? Keluar 10 orang kan? Untuk saya masuk, saudara, masuk ke tempat itu, saudara. Akhirnya saya bekerja di perusahaan itu 10 tahun. Ya. Dan kemudian saya keluar, saya bisa bikin usaha sendiri, saudara sekalian. Usaha yang sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari. Bagaimana caranya kita memperkataan iman dalam kehidupan ini? Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Apa saudara sekalian? Doa mengubah segala sesuatu. Perhatikan saudara sekalian, perkataan iman adalah doa. Doa akan mengubah segala sesuatu. Kalau kita berdoa, memperkatakan iman dalam kehidupan ini, maka kita akan mengalami breakthrough dalam kehidupan ini. Yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian, miliki tindakan iman. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Miliki tindakan iman. Jadi mudah sekali ya hari ini. Yang pertama tadi miliki apa? Pikiran, iman. Yang kedua miliki perkataan iman. Yang ketiga miliki tindakan iman. Haleluya. Saudara pulang hafal ya semua ya. Jadi saudara sekalian, asal kujamah saja jubahnya, seketika itu juga aku akan sembuh. Pikirannya, perkataannya sudah berkata seperti itu, dan kemudian sehingga dia bertindak untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Percuma saudara sekalian, hanya berhenti sampai di pikiran dan perkataannya saudara sekalian. Firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 17 berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan Yakobus 2 ayat 22 berbunyi demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Mari sempurnakan iman kita dengan perbuatan, Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita tahu bahwa tanpa perbuatannya, iman kita pada hakikatnya adalah mati. Pikiran kita harus diubahkan oleh Tuhan, perkataan kita harus diubahkan oleh Tuhan, tetapi kita harus juga bertindak dalam kehidupan ini saudara sekalian. Mari kita melakukan tindakan iman dalam kehidupan ini. Kalau saat ini saya sebut saudara ateis, kira-kira saudara marah nggak saudara?
Ya, saya duduk di sini kan karena saya orang Kristen, betul ya, percaya kepada Tuhan, datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, saya pernah belajar tentang kata ateis ini, saudara sekalian. Ateis, belajar saya dulu pernah belajar sekolah Alkitab, saudara sekalian ya, belajar teologi dan diajarkan juga bahwa ateis adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi ketika saya belajar, diajarkan ternyata ateis itu ada dua tipe ateis, saudara sekalian. Yang pertama adalah ateis secara teoritis. Ateis secara teoritis adalah menyangkal adanya Allah berdasarkan argumentasi rasional. Jadi dengan teori-teori tertentu, ada orang mengatakan bahwa teori, ada hipotesa, ada penyelidikan tertentu, dia mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, begitu kesimpulannya Allah tidak ada. Itu adalah orang ateis, betul ya? Orang ateis seperti itu dengan teori-teori yang ada ateis itu saudara sekalian. Menyatakan bahwa Allah tidak ada. Tapi tahukah saudara, ada yang namanya ateis praktis. Ateis praktis itu adalah menyangkal adanya Allah dalam praktek perbuatan hidup mereka. Mereka hidup seolah-olah Allah tidak ada. Allah ada, saudara sekalian. Tapi dalam praktek perbuatannya menyangkal adanya Allah. Allah itu seolah-olah tidak ada. Yang tadi saya katakan itu. Memulai dengan imannya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi berjalan dengan dagingnya. Menyangkal adanya Allah dalam kehidupan ini. Menyangkal adanya intervensi Allah dalam kehidupan ini. Menyangkal adanya keterlibatan Allah dalam kehidupan ini saudara sekalian. Itu namanya tidak memiliki tindakan iman. Dan orang seperti ini tidak akan memiliki breakthrough dalam kehidupan ini saudara sekalian. Jadi saya ulang sekali lagi saudara, kalau saya sebut ateis saudara marah gak? Tapi rupanya ada orang ateis saudara sekalian di gereja. Yaitu orang-orang ateis praktis, orang-orang yang dalam praktek perbuatan hidup mereka itu menyangkal bahwa Allah itu ada dan berintervensi dalam kehidupannya, saudara sekalian. Dan orang seperti ini tidak akan pernah mengalami kuasa Allah yang ajaib itu, saudara. Dan hari ini saya rindu bahwa tidak ada seorang pun menjadi seorang ateis praktis dalam kehidupan ini. Tapi setiap orang pada hari ini yang datang sesuai dengan judul firman Tuhan kita, breakthrough. Setiap orang pada pagi hari ini boleh mengalami terobosan dalam kehidupannya, boleh mengalami breakthrough dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini kita boleh memiliki pikiran iman, boleh memiliki perkataan iman, juga boleh memiliki tindakan iman dalam kehidupan ini. Yang terakhir sekali saudara sekalian, saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Waktu kecil umur 8 tahun, saya diajak berenang ke Panorama, saudara sekalian. Ya, saya belum bisa berenang, jadi berenang pakai ban. Ya, biasa habis berenang ke pinggir, saudara sekalian, bannya saya lepaskan dulu. Ya, setelah itu bannya kira-kira kan jarak 1 meter ya dari saya. Saya pikir saya tinggal loncat aja, nanti tinggal main lagi, berenang lagi. Rupanya ketika saya loncat dari pinggir untuk ambil ban, badan saya dorong air dorong ban, saudara sekalian ya. Jadi saya tenggelam, saudara. Saya tenggelam, saudara sekalian, saya minta tolong dan betul-betul itu air sudah masuk semua, hampir mati, saudara sekalian. Kalau mati saya nggak di sini, saudara ya. Dan ditolong oleh ayah saya, saudara sekalian. Karena ada papa saya dekat, ditolong saudara, dan tahukah saudara, itu trauma buat saya. Bayangkan air masuk, ya. Mengerikan sekali pada situ, namanya juga anak kecil ya, umur 8 tahun waktu itu saya. Jadi saya sejak saat itu, saya gak berani lagi dekat-dekat kolam renang, saudara sekalian. Saya gak berani lagi diajak berenang sama teman-teman, saya gak mau. Bahkan di sekolah ada olahraga kan sekali-sekali suka berenang kan. Disuruh ikut gak mau, nilainya nanti jadi jelek, biarin aja jelek, gak apa-apa saya bilang begitu ya. Saking traumanya, takutnya saya sama kolam renang, saudara sekalian. Karena mengalami peristiwa yang sangat traumatis buat saya, saudara, pada saat itu. Dan mama saya bilang begini loh, papa kamu gitu jago berenang, bisa berenang di laut katanya begitu ya. Saya bilang maaf ya, masa bodoh saya bilang begitu ya, karena di Bandung gak ada laut begitu kan, kira-kira begitu kan. Masih kecil orang gak tahu laut di mana begitu kan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, singkat cerita kira-kira 4 tahun kemudian, umur 12 tahun, ayah saya itu orang Bandung saudara. Tapi waktu muda dia merantau ke Lampung, kira-kira begitu ya. Dan di Lampung ketemu sama mama saya, dibawa pulang ke Bandung gitu ya. Jadi saya sih lahir di Bandung. Tapi masih banyak saudara di Lampung. Jadi kami akhirnya pergi liburan ke Lampung pada saat itu, ketika saya umur 12 tahun. Dan di Lampung itu ada sebuah pantai namanya Pantai Pasir Putih, saudara sekalian. Ya. Dan memang dari pantai itu ada sebuah pulau di depan, itu dekat sekali. Jadi memang ada jasa perahu gitu sampai ke sana begitu ya. Nah saya takut, tapi kan kemudian papa saya bilang begini, kan ada saya, pakai pelampung aja katanya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk naik ke perahu, pakai pelampung itu. Nah saudara sekalian, akhirnya kapal berangkat. Di tengah jalan saudara sekalian, di tengah-tengah antara pulau dengan pantai, saya melihat sebuah peristiwa pemandangan yang sangat luar biasa saudara sekalian. Papa saya, dia buka bajunya saudara sekalian, dia buka celana panjangnya, dan dia nyebur ke laut saudara sekalian. Saat itu dia nyebur ke laut, kapal sampai duluan, kemudian memang ayah saya tidak dari pantai, dari tengah-tengah ya. Berenang saudara sekalian menuju ke pulau itu saudara, sampai ke pulau.
Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Betul, ternyata papa saya jago berenang, saudara ya. Baru lihat, saudara. Dan bisa berenang seperti itu di laut. Saya memang baru lihat, saudara sekalian. Jadi, saudara sekalian, pulang dari Lampung ke Bandung, ya, saya bilang begini sama papa saya, "Pak, ajarkan saya berenang." Jadi dibawalah kami ke permandian Cihamplas ya, sekarang sudah jadi apartemen kalau nggak salah ya. Saudara tahu nggak, satu kali pertemuan, satu kali saja, satu hari saja itu, saya sudah bisa berenang, saudara. Sudah bisa berenang. Kenapa, saudara? Karena memang saya tahu ternyata papa saya jago berenang. Masa anaknya nggak jago berenang, saudara sekalian? Dulu trauma karena saya nggak tahu, saudara. Ya, tapi ketika saya sudah tahu ayah saya jago berenang, saudara sekalian, maka saya juga pasti bisa berenang. Makanya satu kali aja belajar sudah bisa, saudara, ke tempat yang dalam. Saudara tahukah kita punya Allah, Yesus kita, saudara. Allah yang mengatasi langit dan bumi ini. Dia Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Dia adalah Bapa kita, saudara sekalian. Dia adalah Tuhan pencipta kita. Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan ini. Kuasanya dahsyat dalam kehidupan ini. Kita ini anak-anaknya, saudara sekalian. Masa kita ini gagal, saudara sekalian? Masa kita ini hidupnya begitu-begitu saja? Seharusnya setiap orang mengalami breakthrough dalam kehidupan ini, saudara. Mengalami terobosan-terobosan yang dahsyat. Mengalami kuasa Allah yang dahsyat, saudara. Oleh karena itu hari ini kita belajar 3 hal. Miliki pikiran, iman. Miliki perkataan, iman. Miliki tindakan, iman. Mari para pemain musik maju ke depan, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini.